Baik teman-teman, kita akan memanggil Tuan Raja Donggobilo untuk melakukan sebuah diskusi mengenai apa yang saya lihat di sana untuk diceritakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Raja Donggobilo, wabil khusus barak saingantung alas mereka izin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Raja Donggobilo, Bagaimana keadaan Kisana? Apakah Kisana sudah benar-benar pulih? alhamdulillah, tinggal lemes-lemesnya saja. Mungkin hanya perlu waktu mengembalikan seperti sedia kala. Syukur alhamdulillah jika memang Kisana sudah pulih. Lalu ada apakah gerangan Kisana mengundang saya untuk datang ke tempat ini? Seperti ini Tuan Raja, ada beberapa hal yang mungkin ingin saya diskusikan dengan panjenengan. Karena saya pecahkan menggunakan pikiran saya sendiri, tidak menemukan solusinya. Barangkali ya, dengan saya bercerita dengan Tuan Raja Donggobilo itu akan mendapatkan sebuah pencerahan yang insya Allah nanti akan mempermudah jalan saya untuk menyelesaikan Larang Kriyo. Baiklah Kisana, silakan Kisana ceritakan apa saja yang sudah Kisana dapatkan selama ini, sehingga nantinya dari cerita yang Kisana ceritakan itu bisa kita carikan solusinya. Seperti ini Tuan Raja. Dari awal permasalahan saya terbawa menuju ke alam Yuda Parera. Ternyata setelah saya pelajari itu ada dua kejadian yang beruntutan. Awal asalnya saya itu dimasukkan ke alam Yuda Parera sehingga tidak bisa terlihat oleh teman-teman. Saya merasakan badan saya, raga saya itu terbawa ke alam sana. Di situ saya bisa melihat secara langsung kehidupan mereka itu seperti apa. Saya bisa menyaksikan obrolan mereka walaupun saya tidak tahu artinya. Namun yang saya ingat dikala itu ada beberapa kejadian yang bila mana mungkin jika kita sangkutkan dengan permasalahan ini akan kesinambungan. Seperti ini Tuan Raja Donggobilo. Dikala itu saya menjadi tawanan di alam Yuda Parera, yang dimana tawanan tersebut timbul karena pihak dari kita, khususnya dari Pajajaran, itu mencuri sebuah informasi, yang dimana itu adalah informasi penting milik dari alam Yuda Parera. Dari hal tersebut mereka itu menginginkan bila mana nanti agar saya dilepaskan. Salah satu yang menyelinap dan meminta atau mengambil sebuah informasi dari alam Yuda Parera yang bernama Jaya Liga, itu untuk menyerahkan diri, untuk siap untuk dibunuh agar informasi itu tidak menyebar kemana-mana. Jujur saya tidak tahu menahu di alam kita di dunia ini rembugannya seperti apa, sehingga
beliau Jayalika itu benar-benar datang, menyerahkan diri, dan meminta saya untuk dilepas. Sebenarnya saya sudah mengatakan, jangan pernah lakukan itu hanyalah permainan saja. Namun si Jayalika sendiri memang sudahlah. Ini adalah kesalahan saya harus menebus dosa ini semua. Sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kalian manusia. Namun saya yang berulah, namun harus engkau yang merasakan imbasnya. Sempat terjadi obrolan seperti itu. Dan benar-benar terjadilah dia menyerahkan diri dan dibawa oleh makhluk berpakaian putih-putih. Ada sekitar 8 kurang lebih membawa beliau. Namun ada fakta yang begitu mengejutkan, yang dimana beliau itu tuliskan melalui jari kakinya, karena yang saya lihat itu di situ kan ada bentangan pasir yang luas, seperti padang pasir yang tandus tanpa ada tumbuhan sama sekali. Pasir itu berwarna putih semu coklat. Ya. Saya tidak bisa melihat sampai sejauh mata saya memandang, kayak seperti tidak ada batasannya. Oh, luas banget. Luas banget. Beliau berdiri disekap, namun beliau itu jari kakinya itu menggerakkan, menuliskan sebuah kalimat, di mana kalimat itu bertulisan Batu Gumino. Batu Gumino. Ya. Setelah beliau menuliskan tulisan tersebut, beliau hanya mengode dengan mata untuk segera menghapus tulisan tersebut, dan saya disuruh kembali. Namun rencana itu ternyata gagal. Yang seharusnya saya dilepaskan, justru malah saya tetap ditahan karena alasan yang saya tidak tahu. Namun alhamdulillah saya seperti didatangi sebuah angin yang begitu besar dan memutar, yang menabrak ada sekitar 7 dari kaum Yuda Barera, dan salah satunya saya. Dan saya ingat sudah ada di rumah bersama apa yang ada gila itu? Maronda. Dan ya saya pikir mungkin Maronda yang membuat sebuah pusaran angin itu yang membawa saya. Namun ternyata saya kecolongannya, saya sudah ditanami atau sudah ditetesi sebuah darah yang mungkin dilakukan oleh makhluk bertopeng, mungkin yang kita sebut itu adalah Gasul. Saya menyaksikan betul dia itu seperti membawa apa, namun saya tidak menyaksikan betul, di dalam kantong, dan dia mengiriskan sebuah pedang, dan darah itu menetes di kepala saya. Dan ternyata itu adalah sihir dari Bartolomeo. Yang harusnya saya lepas, justru malah saya jadi dimanfaatkan oleh si Gasul. Yang ingin saya pertanyakan, saya meyakini betul Jayalika menuliskan tulisan tersebut itu mengandung banyak sekali makna yang harus kita pecahkan. Namun karena keterbatasan pemantauan mereka yang mengerikan, hanya tulisan sependek itulah yang bisa dilakukan. Yang dimana tulisan itu adalah Batu Gumino. Nah, dari cerita tersebut, saya minta saran. Kita pikirkan secara logika. Apa yang dimaksud oleh Jayalika? Ada kaitannya apa sampai menitipkan sebuah pesan tersebut?
Karena seumur hidup saya belum pernah mendengar ada sebuah batu yang bernama Gumino. Saya sudah tanya ke sana sini, namun belum ada jawaban yang memuaskan diri saya, Tuan Raja Donggopilo. Barangkali pendapat Tuan Raja Donggopilo bisa memuaskan hati saya. Seperti ini, Kisana. Saya sudah mendengarkan semua cerita yang terjadi kepada Kisanak, yang dimana Kisanak itu jiwanya terbelenggu dan terbawa ke alam Yudabarera. Saya mendapatkan cerita itu dari Pangeran Syarif. Ya. Karena pada saat itu Pangeran